Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Wahyu Insaroh, NIM 1805520077. Saya dari kelas C1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Video kali ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Praktik Audit. Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah salah satu universitas yang berada di Semarang berbasis entrepreneurship dengan berbagai fakultas dan beberapa program studi. Salah satu fakultas unggulan yang berada di Universitas Tikubang Semarang adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat jenjang pendidikan mulai dari diploma, strata 1, strata 2, pasca sarjana, serta ada profesi. Salah satu program dari diploma 3 ada keuangan dan perbankan, kemudian strata 1 ada manajemen dan juga akuntansi. Salah satu keunggulan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Tikubang Semarang, yakni seluruh program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini sudah terakreditasi A. Yang pertama, saya akan membahas mengenai surat-surat berharga. Contoh soal dari surat-surat berharga yakni sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila, berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Ini merupakan transaksi penjualan dan pembelian dari PT Salsabila Putri pada surat-surat berharga. Selanjutnya, sebagai nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut ini. Emiten PT Riki sebanyak 75.000 lembar dengan biaya perolehan 615 juta. Kemudian PT Savero sebanyak 115.300 lembar dengan biaya perolehan dengan 876.280.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar saham pada PT Riki sebesar 7.600 per lembarnya dan saham pada PT Savero 8.400 per lembarnya. Selanjutnya kita akan mencari kertas kerja audit E1 dan kertas kerja audit E2. Yang pertama kita akan mencari kertas kerja audit E1 terlebih dahulu. Sebelum mencari kertas kerja E1 audit, kita akan mencari dengan menggunakan metode FIFO. Berikut ini adalah metode FIFO-nya. Yang pertama itu ada saldo awal. Saldo awal ini sejumlah 115.300. Saldo awal ini kita dapatkan dari nilai tercatat surat berharga pada tahun sebelumnya, pada tahun 2017. Itu sebesar 75.000 lembar. Pada PT Savero itu sebesar 115.300 dengan biaya perolehan 876.280.000. Untuk mencari harga per lembarnya itu dicari dengan biaya perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya. Pada PT Savero ini sebanyak 876.280 itu dibagi dengan 115.300 dan didapatkan harga per lembarnya itu sebanyak 7.600. Itu harga per lembarnya pada saldo awal. Untuk transaksi selanjutnya yaitu ada penjualan.
penjualan sebesar 65.450 pada lembar saham PT Savero. Pada transaksi ini untuk penjualan itu ada tanda kurung. Ketika ada transaksi yang ada tanda kurungnya itu merupakan transaksi penjualan. Namun ketika tidak ada tanda kurung seperti pada tanggal 12 Januari itu merupakan transaksi pembelian. Yang pertama pada tanggal 5 Januari itu ada penjualan sebesar 65.450 lembar saham PT Savero. Pada penjualan ini kita akan melihat pada saldo awal yang kita miliki. Saldo yang kita miliki itu sebesar Rp115.300. Kemudian ada penjualan sebesar Rp60.450. Maka kita akan mengurangi saldo awal dengan penjualan dari stok yang kami miliki. Kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya dari stok yang dimiliki PT Savero, maka 65.450 dikalikan dengan 7.600 per lembarnya. Kemudian setelah dikalikan didapatkan nominal sebesar Rp497.420.000. Kemudian untuk mencari itu dilakukan pengurangan pada jumlahnya, yaitu saldo awal dikurangi penjualan dan didapatkan sejumlah Rp497.420.000. Setelah itu kita akan mencari sisa dari PT Savero. Untuk mencari sisanya yaitu 115.300 dikurangi dengan 65.450, dan sisa yang kita miliki itu sebesar 49.850 lembar. Dengan harganya per lembarnya itu masih sama karena itu masih sisa stok dari saldo awal, yaitu per lembarnya 7.600. Kemudian transaksi selanjutnya ada transaksi pembelian pada 12 Januari. Ada pembelian 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga pembelian itu sebesar Rp507.045.000. Untuk mencari harga per lembarnya itu dilakukan pembagian antara harga belinya dengan jumlah lembar yang dibeli, yaitu 573.045.000 dibagi dengan 75.500 untuk mencari harga per lembarnya. Setelah dilakukan pembagian maka didapatkan hasil per lembarnya itu sebesar 7.590. Itu per lembarnya, harga per lembarnya. Setelah itu ada transaksi pembelian lagi. Pembelian ini sebesar 95.250 lembar. Untuk mencari harga per lembarnya yaitu caranya sama seperti sebelumnya. Adanya harga pembelian sebesar 727.710.000 dibagi dengan 95.250 lembar untuk mencari harga per lembarnya. Kemudian didapatkan nominal
harga per lembarnya itu sebesar 7.640, itu harga per lembar yang kita dapatkan. Setelah itu ada penjualan sebesar 158.950 lembar. Untuk penjualan ini kita mengambil persediaan yang pertama, yaitu pada sisa dari saldo awal terlebih dahulu. Karena itu ada sisa sebesar 49.850, maka kita mengambil dari persediaan yang itu terlebih dahulu. Jika masih kurang, kita bisa mengambil dari persediaan yang kedua pada pembelian yang kedua sebesar 75.500. Jika masih penjualannya masih kurang, maka kita bisa mengambil dengan pembelian yang ketiga yang dengan stok 95.250 lembar. Karena kita sudah mendapatkan dari stok yang pertama dan stok yang kedua, maka kita hanya membutuhkan lembarnya itu 33.600 lembar, karena hanya membutuhkan 158.950 lembar. Kita mengambil dari pembelian yang ketiga sesuai dengan yang kita butuhkan, menyesuaikan dengan kekurangan dari kurang jumlahnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah per sahamnya, harga per sahamnya dari stok-stok yang dimiliki oleh PT Saveiro sebelumnya, dan didapatkan nominal sebagai berikut ini: 378.860.000. Kemudian yang kedua sebesar 573.045.000. Kemudian yang ketiga sebesar 256.704.000. Setelah itu dijumlahkan, maka didapatkan hasilnya 1.208.609.000. Kemudian karena tadi pada saldo 95.250 pada stok ketiga itu hanya digunakan sebesar 33.600 lembar saja, maka masih ada sisa yang dimiliki oleh PT Saveiro sebesar 61.650 lembar sisa dari transaksi sebelumnya. Setelah dikurangi itu, maka kita akan mencari transaksi selanjutnya, yaitu pada transaksi selanjutnya ini ada pembelian sebesar 65.350 lembar dari PT Saveiro ini dengan harga 496.6.500. Untuk mencari harga per lembarnya caranya sama, yaitu harga beli dibagikan dengan harga saham yang kita beli, yaitu 496.6.500 dibagi dengan 65.350 rupiah, dan didapatkan nominal harga per lembarnya itu sebesar 7.590, dan ini menjadi stok yang kedua setelah sisa yang tadi. Selanjutnya ada pembelian lagi pada bulan Maret itu sebesar 98.550 lembar dengan harga belinya itu sebesar 743.067.000. Kemudian untuk mencari harga per lembarnya itu dibagi dengan 98.550 lembar, dan hasil pembagian ini didapatkan harga per lembarnya itu sebesar 7.540 untuk harga per lembarnya.
Setelah itu ada transaksi penjualan sebesar 155.550 lembar. Caranya itu sama seperti tadi, kita mengambil dari sisa yang pertama, yaitu sebesar 61.650. Jika masih kurang, kita mengambil di persediaan yang kedua di 65.350. Ternyata masih kurang dari tidak memenuhi penjualan, maka kita mengambil di persediaan yang ketiga, di persediaan 98.550 itu, karena kekurangannya itu hanya 28.550, maka kita hanya menggunakan 28.550 rupiah. Setelah itu terpenuhi penjualan sebesar 155.550 rupiah. Setelah kita ambil dari stok-stok sebelumnya itu, maka kita kalikan dengan harga per lembarnya sesuai dengan stok yang ada di persediaan PT Savero pada 61.650 dikalikan dengan 7.640, kemudian didapatkan nominal sebesar 471.006.000 rupiah. Kemudian pada 65.350 dikalikan dengan 7.590 didapatkan nominal sebesar 496.606.500 rupiah. Kemudian yang ketiga, 28.550 dikalikan dengan 7.540 didapatkan nominal sebesar 215.267.000. Kemudian dijumlahkan, setelah semuanya dijumlahkan itu didapatkan nominal sebesar 1.182.279.500. Setelah itu kita lihat, karena masih ada sisa karena tadi hanya digunakan sebesar 28.550 rupiah, maka masih terdapat sisa dari persediaan yang ketiga sejumlah 70.000 lembar. Setelah itu ada transaksi pembelian. Pada pembelian ini ada pembelian sejumlah 32.000, maka saldo sisa pada PT Savero itu ada sejumlah 102.000 lembar. Itu merupakan saldo akhir dari PT Savero. Setelah perhitungan, kita akan mencari perhitungan pelepasan pada PT Savero ini. Perhitungan pada PT Savero ini itu nominalnya didapatkan dari perhitungan yang tadi. Setelah adanya pembelian itu ada penjumlahan transaksi pada akhir, yaitu yang pertama ada 497.420.000 dijumlahkan dengan 1.208.609.000 dan kemudian dijumlahkan lagi dengan 1.182.279.500. Nah, itu untuk digunakan sebagai pelepasan atau penjualan pada PT Savero. Setelah itu, setelah semuanya dijumlahkan, itu didapatkan
nominal sebesar 2.888.308.500 rupiah. Itu yang menjadi pelepasan atau penjualan PT Savero. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung PT Riki dengan menggunakan metode FIFO seperti tadi kita mencari pada PT Savero. Pada PT Riki terdapat saldo awal. Saldo awal itu juga sama, terdapat dari akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018. Biaya perolehan pada PT Riki sebesar 615 juta dengan lembarnya sejumlah 75.000 lembar. Kemudian untuk mencari per lembarnya itu 615 juta itu dibagi dengan 75.000 lembar untuk mencari harga per lembarnya, dan didapatkan harga per lembarnya sejumlah 8.200 rupiah. Itu harga per lembarnya dari PT Riki di saldo awal. Setelah itu ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian pada bulan Agustus itu ada pembelian sebesar 112.500 dengan harga belinya itu sejumlah 956.250.000. Kemudian untuk mencari harganya per lembar itu sama, dibagi dengan jumlah lembar yang dibeli, maka didapatkan nominal sebesar 8.500. Itu harga per lembarnya, harga per lembar setelah pembagian antara harga beli dengan jumlah harga yang dibeli. Setelah itu ada transaksi penjualan sebesar 157.500. Untuk pembelian ini caranya seperti yang tadi, kita mengambil stok dari saldo awal terlebih dahulu. Pada stok saldo awal itu ada sejumlah 75.000 lembar. Karena kita akan ada pembelian sebesar 157.500, maka saldonya masih kurang setelah kita mengambil dari saldo awal. Maka untuk pengurangannya kita mengambil pada pembelian, pada stok yang kedua, karena hanya membutuhkan 82.500, maka kita hanya menggunakan sebesar 82.500 saja. Setelah tercukupi sebesar 157.500 rupiah, kemudian dikalikan sesuai dengan harga per lembarnya masing-masing dari persediaan sebelumnya. Kemudian setelah dikalikan itu didapatkan nominal sebesar sekian, sebesar berikut ini. Setelah itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan didapatkan sebesar 1.316.250.000 rupiah. Setelah selesai dengan transaksi ini, maka ada sisa, karena 112.000 itu yang digunakan hanya 82.500, maka kita masih mempunyai sisa sebesar 30.000 dengan harga 8.500. Setelah itu ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini sebesar 95.250 lembar. Ada pembelian pada awal bulan September ini. Kemudian kita lihat
harga per lembarnya itu 800, harga pembeliannya itu 814.387.500 dengan pembelian 95.250 lembar. Maka harga pembelian dibagikan dengan jumlah pembelian per lembarnya. Maka harga satu lembarnya itu didapatkan sekian. Kemudian ada pembelian lagi 80.000 lembar. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu harga 688 juta dibagi dengan 80.000. Kemudian harga per lembarnya itu didapatkan sebesar 8.600 untuk satu lembarnya. Dan itu merupakan stok persediaan dari PT Riki saat ini. Kemudian ada penjualan lagi sebesar Rp206.250. 250 lembar maksud saya. Kemudian kita mengambil stok dari yang pertama, stok dari sisa yang paling atas itu ada 30.000 lembar. Karena kita membutuhkan 166.250 lembar, maka masih kurang. Kita mengambil stok persediaan yang kedua sebesar Rp95.250. Karena masih kurang, maka kita mengambil pada stok yang ketiga. Di stok yang 80.000 itu karena hanya yang dibutuhkan sebesar 41.000, maka diambil 41.000. Kemudian dikalikan dengan sesuai harga per lembarnya dari persediaan. Setelah dikalikan masing-masing, kemudian didapatkan nominal sebesar sekian. Pada 30.000 dikali dengan 8.500 itu didapatkan 255 juta. Kemudian yang kedua 95.250 rupiah dikalikan dengan 8.550 itu didapatkan 814.387.000. Selanjutnya yaitu 41.000 dikalikan dengan 8.600 didapatkan nominal sebesar 352.600.000 rupiah. Setelah itu semuanya dijumlahkan dan didapatkan sebesar 1.421.987.500. Karena tadi masih ada sisa dari 80 juta dikurangi dengan 41.000, itu masih ada sisa 39.000. Karena itu hanya dipakai 41.000. Itu dengan stoknya itu harga per lembarnya itu masih sama. Kemudian ada pembelian lagi sebesar 15.500, yaitu cara mencari harga per lembarnya sama, 133.735.790 rupiah dibagikan dengan 15.500. Kemudian didapatkan nominal harga per lembarnya yaitu sebesar 8.628 itu satu per lembarnya. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan saldo akhir sebesar 54.500 lembar. Setelah kita menghitung pelepasan atau penjualan, sekarang kita akan menghitung penerimaan dari PT Savero. Sebelumnya kita akan mencari pelepasan pada PT Riki terlebih dahulu. Caranya sama, yaitu dari 1.316.250.000 dijumlahkan dengan 1.421.975.500 itu dijumlahkan. Kemudian didapatkan pelepasan atau penjualan pada PT Riki sebesar 2.750.000
738.237.500 itu pelepasannya. Kemudian kita sekarang akan mencari penerimaan pada PT Savero. Penerimaan ini didapatkan dari transaksi pembelian pada PT Savero itu diambil dari sini, itu harga-harga yang dari transaksi pembelian yang sudah dilakukan oleh PT Putri Salsabila ini di PT Savero. Dari yang saya lingkari yaitu 75.000, kemudian 95.250, kemudian 65.350, kemudian 98.550, kemudian 32.000. Setelah itu kita tulis pada lembarnya. Pada lembarnya itu dari lembar-lembar yang telah dibeli. Itu setelah kita tulis lembarnya, kemudian harga beli itu dari harga pembeliannya, yaitu pada 75.500 itu harga belinya 573.045.000. Kemudian pada 95.250 lembar harga belinya sebesar 727.710.000. Kemudian untuk 65.350 itu harga belinya 496.006.500 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian harga beli dari lembar-lembar yang tadi itu kita masukkan pada harga beli. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, dari harga belinya itu kita jumlahkan sebesar 2.277.460.600. Pada brokerage fee atau komisi itu kita bisa ambil dari transaksi ini, dari pembelian sesuai dengan urutannya masing-masing. Kemudian setelah kita lihat brokerage fee-nya, itu kita masukkan pada kolom brokerage fee. Masukkan di sini sesuai dengan masing-masing lembarnya. Kemudian setelah itu ada biaya perolehan. Biaya perolehan ini dari hasil penjumlahan dari harga beli. Harga beli itu dijumlahkan dengan brokerage fee, ditambah harga beli ditambah dengan komisi atau brokerage fee. Setelah itu didapatkan biaya perolehan. Maka yang pertama itu ada 573.045.000 ditambah dengan 755.000, itu didapatkan 573 juta sekian. Selanjutnya pada PT Rigi, penerimaan pada PT Rigi ini caranya sama. Untuk lembarnya itu juga didapatkan dari transaksi ini. Dari yang sudah saya lingkari tadi itu ada harga-harga pembelian. Pada bulan Agustus itu ada 112.500, kemudian pada September ada 95.250, kemudian ada 80.000, kemudian pada akhir September ada 15.500. Kemudian harga belinya juga
sama kita urutkan pada 12.500, itu harga belinya sebesar 956.250. Maka kemudian kita masukkan pada kolom-kolom yang sesuai lembar, itu kita masukkan lembarnya, kemudian harga beli itu kita sesuaikan dengan harga beli per lembarnya, kemudian brokerage fee-nya itu juga sama sesuai dengan urutannya masing-masing. Ya, kemudian ini saya lingkari pada pembelian. Ini, kemudian ini, dan ini. Setelah itu kita masukkan pada kolom brokerage fee. Setelah itu kita akan setelah itu harga pembelian itu dijumlahkan semua untuk mencari harga penerimaan, perhitungan penerimaan. Setelah kita jumlahkan terdapat 2.592.373.290 rupiah, itu untuk harga penerimaan atau harga beli setelah dijumlah. Kemudian untuk mencari harga biaya perolehan, itu harga beli dijumlahkan dengan brokerage fee atau komisi dan didapatkan biaya perolehan. Untuk pengisian kertas kerja E1 surat-surat berharga ini pada saldo 31 Desember 2017 atau saldo awal ini dari tahun sebelumnya. Maka itu karena kita mencari tahun 2018, maka saldo awal itu dari tahun 2017, akhir tahun 2017. Kemudian untuk transaksi ada penerimaan dan pelepasan. Penerimaan ini yang kita cari tadi dari hasil jumlah harga beli. Untuk pelepasan itu yang kita cari dengan menggunakan metode FIFO. Setelah dijumlahkan dan menjadi nominal dari pelepasan. Untuk saldo akhir atau tanggal 31 Desember tahun 2018 itu dari saldo awal dijumlahkan dengan penerimaan kemudian dikurangi dengan pelepasan. Untuk nilai wajar itu lembarnya itu dari transaksi penjualan dan pembelian tadi, itu sisa saldonya sebesar 102.000 untuk PT Savero dan PT Riki 54.500. Kemudian untuk nilai wajarnya itu dijumlah, pada jumlah itu dikalikan dengan nilai wajar. Jadi jumlah lembarnya dikalikan dengan nilai wajar. Pada PT Savero itu nilai wajarnya 7.600. Maka 102.000 dikali dengan 7.600, maka didapatkan jumlah sebesar 856.800.000. Untuk PT Riki itu 54.500 lembar dikalikan dengan harga nilai wajarnya yaitu 8.400, maka didapatkan nominal sebesar 775.200.000. Ini merupakan kertas kerja audit E2 dari PT Putri Salsabila, laba penjualan surat berharga periode 31 Desember 2018. Terdapat tanggal, kemudian surat berharga, jumlah lembar, harga perolehan, kemudian pemeriksaan kas, dan laba rugi. Untuk mencari laba rugi itu dari pemeriksaan kas dikurangi dengan harga perolehan. Apabila hasilnya positif, maka dia laba. Kemudian jika hasilnya negatif, maka itu ada kerugian. Dan laba tersebut didapatkan Rp21.236.500.
Kasus yang kedua mengenai aktiva tetap. PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kerja kertas F3 sebagai berikut ini. Kemudian diminta kerjakan kertas kerja F4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. Kemudian selesaikan kertas kerja pemeriksaan F1, kemudian selesaikan kertas kerja F3 dan hitung keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Yang pertama, kita akan mengerjakan kertas kerja F2. Untuk mengerjakan kertas kerja F2 ini, kita harus mengklasifikasikan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pada pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat, itu merupakan bangunan, forklift itu mesin, kemudian sepeda motor itu kendaraan, 2 CPU unit, servis big data itu peralatan kantor, packing mesin itu mesin, desain dan konstruksi gedung itu gedung, kemudian pembelian mobil itu kendaraan, 4 AC Darian itu masuk pada peralatan kantor. Kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Pada bagian bangunan dimasukkan ke kolom bangunan, mesin masuk pada kolom mesin, kendaraan masuk pada mesin, kemudian peralatan kantor. Setelah kita klasifikasikan, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Setelah itu kita akan menghitung depresiasinya. Yang pertama, pada bangunan 26 Maret itu lift itu dengan cara tarif setahun dibagi 12 atau 12 bulan dikali bulan pembebanan. Karena ini bangunan itu 5% itu dari soal gedung tarif 5% per tahun. Berarti bangunan itu 5%, kemudian mesin itu 24%, kemudian peralatan itu 18% dan kendaraan itu tarifnya 20%. Sekarang kita akan menghitung kembali 5% dibagi 12 dikali 9 bulan itu dan didapatkan itu 9 bulan itu karena itu akhir Maret, berarti kita mencari dari April sampai dengan Desember. Itu ada 9 bulan. Setelah itu 5% per 12 dikali 19 itu sama dengan 3,75%. Bangunan yang kedua pada tanggal 24 September itu 24 September itu tidak di bulan Septembernya tidak dihitung karena itu pada bulan akhir bulan, maka mulai Oktober sampai dengan Desember berarti ada 3 bulan, Oktober, November, Desember. Kemudian pada penghentian 20 Juni itu ada 6 bulan, itu dari Juli sampai dengan Desember itu ada 6 bulan. Selanjutnya pada mesin dan peralatan itu 23 Juli. Sedangkan mesin itu persenannya itu tarifnya 24%, maka kita yang dipakai 24% per 12 bulan dikali bulan pembebanannya. Karena itu Juli, maka mulai Agustus sampai dengan Desember. Untuk penghentian itu 30 Maret, maka mulai April sampai dengan Desember itu 9 bulan. Maka 24% per 12 dikali dengan 9 bulan sama dengan didapatkan 12%. Selanjutnya untuk peralatan kantor itu tanggal 20 Juni, tarif setahun per 12 kali bulan pembebanan 18%, karena tadi peralatan kantor itu tarifnya 18%, maka dikalikan dengan
Juli sampai dengan Desember 6 bulan. Kemudian untuk tanggal 29 Mei juga caranya sama. Kemudian untuk penghentiannya juga sama. Untuk kendaraan itu tarifnya 20%. Kendaraan dengan tarif 20%, maka yang dikalikan itu 20%. Tarif setahun per 12 kali bulan pembebanan, maka 20% per 12 kali 6 bulan itu berarti sama dengan 10%. Kemudian untuk kendaraan yang tanggal 25 September itu sama caranya. Setelah itu kita akan membuat kertas kerja F4. Kertas kerja F4 ini yang pertama ada harga perolehan, ada tarif. Untuk harga perolehan ini diambil daripada depresiasi setahun penuh, diambil dari harga perolehan di sini. Dari situ kita mengambil harga perolehannya itu untuk setahun penuh. Untuk bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan peralatan kantor sesuai dengan harganya. Kemudian untuk tambahan untuk depresiasi pada bangunan itu sebesar 2.209.877.260 itu untuk depresiasi setahun penuh dikali 5%, itu karena tarif bangunan sebesar 5%, maka didapatkan depresiasi pada tahun 2018 sebesar 110.493.863. Itu untuk tarif depresiasi setahunnya. Kemudian untuk tambahan itu harga perolehannya didapatkan dari harga perolehan pada tambahan itu harga biaya perolehannya per masing-masing bendanya, per masing-masing aktiva tetapnya. Pada tanggal 26 Maret itu biaya perolehan pada mesin lift itu 208.300 sekian, maka kemudian dimasukkan pada harga perolehan yang dikalikan dengan 3,75375 itu dari yang tadi kita cari. Nah, ini untuk bangunan mesin lift. Kemudian selanjutnya untuk pencarian 24 September itu sama, itu dari yang tadi berbenda aktifanya forklift itu bukan forklift, ini desain dan konstruksi gudang pabrik. Kemudian kita masukkan lagi pada kolom biaya harga perolehan itu sebesar sekian. Kemudian untuk penghentian harga perolehannya juga kita dapatkan dari penghentian harga perolehan. Penghentian harga perolehan itu didapatkan dari sini di informasi penjualan atau penghentian. Nah, di situ ada biaya perolehan. Pada biaya perolehan itu merupakan penghentian karena rumah dinas di Gunung Pati itu biaya perolehannya sebesar 474.690.360. Selanjutnya pada mesin dan peralatan juga itu sama. Setelah itu harga perolehan dikalikan dengan tarif yang kita cari tadi, yang kita hitung tadi. Kemudian harga perolehan dikalikan dengan tarif dan didapatkan depresiasi tahun 2018. Nah, itu untuk
mencari depresiasi tahunnya. Kemudian di jumlah per jenisnya, pada bangunan dijumlahkan dengan semuanya. Setelah ada tambahan dan penghentian, kemudian dijumlahkan menjadi satu. Kemudian kendaraan juga sama, dijumlahkan semuanya. Depresiasi penuh juga harga perolehannya sama mencarinya. Untuk tambahan juga dari biaya perolehan yang ditambah tadi. Kemudian penghentian juga harga perolehan tambahan, karena di sini kendaraan tidak ada penghentian maka tidak perlu ditulis. Kemudian untuk mencari depresiasi juga sama, dijumlahkan per aktifannya. Kendaraan juga dijumlahkan kendaraan semuanya. Kemudian untuk peralatan juga sama caranya. Setelah dijumlahkan semuanya, itu kita pindahkan untuk mencari jurnal koreksi. Lah, setelah semua tadi dijumlahkan, itu kita masukkan di sini. Untuk yang pertama, beban depresiasi itu yang ditulis oleh klien 309.908.600 sekian, itu yang ditulis klien. Kemudian beban depresiasi oleh auditor itu berasal dari jumlah F4 dari tadi ada bangunan, jumlah dari semua bangunan, jumlah dari semua mesin, dari kendaraan dan peralatan kantor, semuanya dijumlah, didapatkan 317 juta sekian. Kemudian beban depresiasi dikurangkan, beban depresiasi yang ditulis oleh klien dan oleh auditor dikurangkan. Setelah dikurangkan itu terdapat selisih. Setelah terdapat selisih itu, maka yang menjadi jurnal koreksinya, karena adanya perbedaan pencatatan antara klien dengan auditor. Kemudian sekarang kita mencari jurnal F1. Jurnal F1 itu ada saldo awal, ada tambahan. Untuk mencari saldo awal itu kita cari dari sini. Untuk saldo awal itu dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017. Maka biaya perolehan pada tahun sebelumnya itu yang akan menjadi saldo awal. Setelah kita mendapatkan saldo awalnya, itu ada tambahan. Tambahan ini kita bisa cari dengan cara untuk tambahan ini dengan yang sebelumnya kita cari dari kertas kerja F2 ini. F2 itu kan ada penambahan, yang paling bawah itu ada penjumlahan. Nah, itu yang akan kita masukkan pada tambahan. Jumlah dari bangunan, jumlah mesin, jumlah kendaraan, dan jumlah peralatan itu dimasukkan pada tambahan sesuai dengan jenisnya, bangunan pada bangunan dan sebagainya. Untuk penghentian itu kita bisa cari dengan di informasi penjualan atau penghentian aset tetap ini. Itu ada biaya perolehan pada penghentian, itu kita yang dimasukkan pada kolom penghentian. Jadi penghentian itu dari sini lah, itu yang akan dijadikan penghentian. Kemudian setelah kita mendapatkan penghentian, selanjutnya untuk mencari saldo akhir itu dari saldo awal ditambah dengan tambahan, kemudian dikurangi dengan penghentian. Itu hasilnya akan menjadi saldo akhir. Selanjutnya pada depresiasi tarif, metode, dan umur aktiva.
Itu dari sini, dari soal pada gedung itu, gedung atau bangunan itu tarifnya 5%, kemudian mesin peralatan itu 24%, peralatan kantor itu 18%, kemudian kendaraan ada 20%, kemudian dimasukkan ke kolom depresiasi ini karena menggunakan 5%, 24%, 20%, dan 18%. Sekarang kita akan masuk pada akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi ini ada saldo awal. Saldo awal pada akumulasi bisa didapatkan dari akumulasi depresiasi pada sini yang menjadi saldo awalnya. Yang akan menjadi saldo awalnya dari situ. Kemudian ada tambahan itu kita lihat pada kertas kerja F4. Kertas kerja F4 itu pada akhir bangunan mesin itu ada penjumlahan. Pada bangunan itu ada 110.027.498, dan pada mesin itu ada 115.100.009 rupiah. Itu akan menjadi tambahan. Kemudian di kendaraan ada 51.563.626 rupiah. Kemudian pada peralatan dan kantor itu ada sekian. Selanjutnya itu yang akan menjadi tambahan. Setelah kita masuk pada tambahan dan ditulis dengan sesuai pada bangunan, kita masukkan pada tambahan bangunan, dan kemudian pada sesuai dengan yang kita cari tadi. Kemudian ada penghentian. Untuk mencari penghentian itu kita di informasi penjualan dan penghentian pada akumulasi depresiasi itu yang akan menjadi penghentian. Di akumulasi depresiasi, karena ini kita akan mengisi kolom akumulasi, maka penghentiannya itu dari situ. Setelah kita mencari saldo awal, tambahan kita dan penghentian, kita akan mencari saldo akhir. Saldo akhir itu dari saldo awal ditambah dengan tambahan, kemudian setelah itu dikurangi dengan penghentian. Itu hasilnya akan didapatkan saldo akhir. Selanjutnya adalah kertas kerja F3. Kertas kerja F3 itu kita lihat dari ini informasi penjualan atau penghentian. Itu untuk kertas kerja F3 ada stempel mesin, ada rumah dinas, ada mebel, dan ada AC. Kemudian kita tulis pada aktiva tetapnya. Setelah itu kita mencari harga perolehan. Harga perolehan itu kita bisa lihat dari penghentian, itu kan ada harga perolehan. Maka kita masukkan harga perolehan. Akumulasi juga ada yang tadi di sampingnya harga perolehan, itu kita masukkan harga perolehan. Kemudian akumulasi juga kita masukkan. Untuk mencari nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, itu didapatkan nilai bukunya. Kemudian kas yang diterima. Kas yang diterima ini kita bisa didapatkan dari kas yang diterima itu dari kas yang diterima yang berada di sebelah akumulasi depresiasi pada informasi penjualan atau penghentian. Kita masukkan pada kas yang diterima. Untuk laba atau rugi itu dari kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku. Jika nilainya itu lebih besar maka laba, kemudian jika hasilnya itu negatif maka dia akan menjadi rugi. Dan hasil yang didapatkan dari laba pada PT Salsabila Putri itu
sebesar 878.131.356 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kamu tidak akan bisa menjadi seorang pecundang sampai kamu benar-benar berhenti untuk mencoba. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.